Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa masuk meeting di kelas 95 di akhir semester ganjil, yaitu di semester 5 bagi kalian di 95 ini, karena semester ada 6 di SMP, tingkat SMP itu. Dan juga nanti untuk penilaian akademik juga semester 1, 2, 3, 4, 5. Yang 6 adalah untuk kelulusan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan kali ini adalah kita akan membahas soal-soal, yang mana soal ini akan saya baca soal dan jawabannya. Kalian mendengarkan. Setelah mendengarkan, kalian siapkan pulpen dan buku tulis, karena terakhir pertemuan ini nanti adalah kalian hanya menjawab jawabannya saja. Setelah kita sampaikan soal-soal dan jawaban, terus nanti kita ulangan. Yang kita ulangannya adalah yang kita sampaikan. 5 kita sampaikan, mungkin 5 lagi yang belum kita sampaikan. Jadi untuk melatih pikiran kita dan otak kita, mana yang sudah baru saja diberikan, ingat apa tidak. Setelah itu baru yang belum saya sampaikan, berarti pengetahuan yang kalian tahu. Cukup kalian nanti menulis jawabannya saja, A, B, C. Setelah itu kalian kirim ke Japri, bukan ke grup ya. Kalau grup nanti dicontek temennya yang belum mengerjakan, atau bisa juga yang nggak ikut meet, nanti langsung nulis kalau di grup, tapi kirimnya secara Japri. Begitu selesai meet, langsung dikirim secara Japri. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, akan saya mulai. Nomor 1. Yang baru masuk silakan untuk mendengarkan. Nomor 1, peristiwa yang menunjukkan tayangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dan pada awal kemerdekaan ditunjukkan oleh apa? Nah, nanti tentunya pilihan ganda semuanya soal-soalnya, yaitu ditunjukkan pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan DITII, kudeta oleh APRA. Itu adalah yang A. Yang B-nya nanti kalau ada apa soal, kalau udah ulangan. Jadi pilihan ganda ini ada, saya sebutkan atau saya sampaikan soal dan jawabannya saja dulu. Setelah itu nanti ulangan saya sebutin A apa, B apa, C dan D apa gitu ulangannya. Sekarang mendengarkan. Nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. Pelaksanaan politik konfrontasi. 2. Kebebasan pers yang dianggap terbatas. 3. Anggota DPR GR dipilih oleh presiden. 4.
kemunduran ekonomi Indonesia akibat korupsi. 5. Adanya penggabungan Nasakom. Berdasarkan pernyataan tersebut, penyimpangan Pancasila yang terjadi pada masa 1959 sampai 1966 ditunjukkan nomor berapa? Yaitu ditunjukkan nomor B. Kalau di sini adalah jawabannya A, B, C, D. Berarti ditunjukkan nomor 1, 3, 5. Pelaksanaan politik, anggota DPR GR dipilih oleh presiden, dan adanya penggabungan Nasakom. Soal-soal untuk tahun ini banyak pernyataan, makanya harus hati-hati. Nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. Pertama, nomor 1, kebebasan pers dianggap terbatas. 2, pemerintah cenderung sentralistik. 3, demokrasi cenderung dikekang. Dikekang itu diikat atau tidak bebas. 3, demokrasi cenderung dikekang. 4, menjalankan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. 5, menjelaskan nilai 5, meletakkan dasar kepemimpinan presiden pada sistem demokrasi terpimpin. 6, mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pemerintah masa Orde Lama. Hal yang dianggap tidak sesuai dengan jiwa Pancasila pada masa Orde Baru ditunjukkan nomor berapa? Kalau di sini jawabannya adalah A, yaitu nomor 1, 2, 3. Nomor 1, kebebasan pers dikekang atau terbatas. Pemerintah cenderung sentralistik. Sentral itu adalah hanya kedaerahan. Demokrasi cenderung dikekang, tidak bebas. Nomor 4, perhatikan contoh-contoh berikut. 1, pemerintah bersifat otoriter. Otoriter itu tidak mendengar apa kata orang atau mendengar rakyat. Pokoknya maunya ini. Nah, itu adalah otoriter. Harus ini. Sehingga hak rakyat terabaikan. 2, banyak terjadi konflik di daerah. Tawuran antar pelajar terjadi dan tidak tindakan kekerasan. 3, kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. 4, masyarakat dapat menerima pendapat orang lain. 5, cenderung munculnya pergaulan bebas dan pola komunikasi yang kurang beretika. Komunikasi tidak beretika, tidak sopan itu kerjanya. 6, narkotika dan obat-obat terlarang semakin menyebar di lingkungan sekolah. Berdasarkan contoh tersebut, gejala dalam masyarakat yang terjadi pada awal masa reformasi. Ditunjukkan nomor berapa? Jawabannya adalah nomor D, yaitu 2, 3, 5, dan 6. Itu jawaban nomor 4. Nomor 5,
gedung KPK atau KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ya, yang baru hadir KPK, silakan yang baru hadir mendengarkan untuk menyimak. Udah sampai nomor 5. Gambar KPK atau gambar gedung KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, menunjukkan mengatasi tentang dalam penerapan Pancasila pada masa apa. KPK itu adanya ada masa apa? Ada masa Orde Lama, baru, reformasi. Ini jawabannya, KPK itu dibentuk atau gambar KPK itu ada di masa reformasi, atau jawabannya D. 6. Pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia, khususnya luar Pulau Jawa, saat ini sedang gencar dilaksanakan. Hal ini tentunya sesuai dengan nilai keadilan sosial. Berbagai program kerja yang dilakukan pemerintah lainnya juga berpedoman pada Pancasila. Hal tersebut menunjukkan fungsi Pancasila sebagai apa? Jawabannya adalah, kalau di sini ada A, B, C, D, yaitu A, yaitu sebagai Pancasila sebagai dasar negara. 7. Perhatikan beberapa hal berikut. Perhatikan. 1. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 2. Memajukan pergaulan demi persatuan bangsa. 3. Berani membela kebenaran dan keadilan. 4. Tidak berperilaku semena-mena terhadap orang lain. 5. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nilai-nilai luhur yang mencerminkan perwujudan pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab ditunjukkan nomor berapa? 1 sampai 5 tadi. Kalau di sini jawabannya A, B, C, D. Berarti jawabannya B. Nomor 1, 2, 3. Itu yang sudah saya sampaikan. Sekarang silahkan kalian ditulis di dalam kertas jawabannya saja. Kita akan ulangan. Tadi yang sudah saya sampaikan akan saya ulangan. Dan ada beberapa yang belum saya sampaikan sebagai nilai pengetahuannya. Udah siap untuk disiapkan kertas dan pulpennya? Siap apa belum? Sultan Abdul Rafiq. Sultan, sudah siap? Syawal udah siap? Halo Syawal, siap? Oke. Nomor 1. Cukup ditulis jawabannya saja ya. Ditulis jawabannya saja. Misalnya nomor 1 A, nomor 2 B, nah, begitu aja. Makanya fokus, perhatikan. Nomor 1, perhatikan contoh implementasi nilai Pancasila berikut. 1. Sultan dan Rahel menjenguk Angga yang sedang sakit. 2. Pemerintah melindungi seluruh umat beragama. 3. Menyelesaikan konflik
melalui musyawarah. 4. Menjadi anggota Paskibra pada upacara bendera 17 Agustus. 5. Bersikap adil kepada semua orang. Apabila contoh implementasi nilai disusun sesuai hierarki nilai Pancasila, susunan yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa? A. 1, 2, 3, 4, 5. B. 2, 1, 4, 3, 5. Nah itu. C. 2, 5, 1, 3, dan 4. D. 3, 1, 4, 5, dan 2. Silakan pilih. Nomor 2. Tidak ada ulangan ya, siaran ulang nggak ada. Langsung. Makanya fokus, perhatikan. Nomor 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jika negara tidak menguasai cabang-cabang produksi yang penting tersebut, akan terjadi apa? A. Terjadinya inflasi. Nah itu. B. Monopoli oleh perorangan. Nah, monopoli. Jadi kalau tidak akan terjadi dikuasai negara, terjadilah monopoli. C. Korupsi oleh perorangan. Apa? Korupsi oleh perorangan atau pejabat. D. Kerusakan cabang-cabang produksi. Nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Menjaga dan mempertahankan persatuan bangsa Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 3. Musyawarah untuk yang dijiwai semangat kekeluargaan. 4. Bertanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 5. Menjalin kerukunan hidup di antara umat beragama. Pernyataan yang mencerminkan perwujudan pengamalan nilai-nilai sila keempat ditunjukkan nomor berapa? Tadi ada 5 nomor itu, yaitu A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 4. Nah itu. C. 2, 3, dan 4. D. 1 apa? D. 2, 4, dan 5. Perhatikan nomor 4, nomor berapa? Ya, nomor 4. 1, 2, 3, 4. Nomor 4. Perhatikan. 1. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi. 2. Memajukan pergaulan demi persatuan bangsa. 3. Berani membela kebenaran dan keadilan. 4. Tidak berperilaku semena-mena terhadap orang lain. 5.
5. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nilai-nilai luhur yang mencerminkan perwujudan pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab ditunjukkan nomor berapa? A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 4. Nah, C. 2, 3, dan 4. D. 2, 4, dan 5. Itu nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Sekarang nomor 5. Pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia khususnya di luar Pulau Jawa saat ini sedang gencar dilaksanakan. Hal ini tentunya sesuai dengan nilai keadilan sosial. Berbagai program kerja yang dilakukan pemerintah lainnya juga berpedoman pada Pancasila. Hal tersebut menunjukkan fungsi Pancasila sebagai apa? A. Dasar negara. Nah, C. Ideologi bangsa. Nah, kan. C. Pandangan hidup. D. Jiwa kepribadian bangsa. Itu nomor 5. Nomor 6. Gedung KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi. Komisi Pemberantas Korupsi. Gambar tersebut atau mengatasi tentang dalam penerapan Pancasila pada masa apa KPK itu didirikan atau ada KPK itu pada masa apa? A. Orde Lama. B. Kemerdekaan. C. Orde Baru. D. Reformasi, yaitu adanya di masa apa? Reformasi. Nomor 7. 7 ya. Nomor 7 mana tadi? Perhatikan contoh-contoh berikut. 1. Pemerintah bersifat otoriter sehingga hak rakyat terabaikan. 2. Banyak terjadi konflik di daerah tawuran oleh kehidupan tawuran pelajar dan tidak tindakan kekerasan. 3. Kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. 4. Masyarakat dapat menerima pendapat orang lain. 5. Munculnya pergaulan bebas dan pola komunikasi yang kurang beretika. 5. Narkoba dan obat-obatan terlarang semakin merajalela di kalangan sekolah. Berdasarkan contoh-contoh tersebut, gejala masyarakat yang terjadi pada awal masa reformasi ditunjukkan nomor berapa? Yaitu nomor A. 1, 2, 3, 4. B. 1, 2, 4, 6. C. 2, 3, 4, 6. D.
D 2, 3, 5, dan 6. Nah, itu. Nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut. Kebebasan pers dianggap terbatas. 1. 2. Pemerintah cenderung sentralistik. 3. Demokrasi cenderung dikekang. 4. Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD tahun 45 secara murni dan konsekuen. 5. Meletakkan dasar kepemimpinan presiden pada sistem demokrasi terpimpin. 6. Mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pemerintah masa Orde Lama. Hal yang dianggap tidak sesuai dengan jiwa Pancasila pada masa Orde Baru ditunjukkan nomor berapa? A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 4. C. 2, 4, dan 5. D. 3, 4, dan 6. Nomor 8. Nomor 9. Nomor 9. Nomor 9. Perhatikan. Nomor 9. 1. Pelaksanaan politik konfrontasi. 2. Kebebasan pers yang dianggap terbatas. 3. Anggota DPR GR dipilih oleh presiden. 4. Kemunduran ekonomi Indonesia akibat korupsi. 5. Adanya penggabungan Nasakom. Berdasarkan pernyataan tersebut, penyimpangan Pancasila yang terjadi pada masa 1959 sampai 1966 ditunjukkan nomor berapa? Dalam pernyataan itu A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 5. C. 2, 3, dan 4. D. 2, 4, dan 5. Nomor 10 atau terakhir. 10. Peristiwa yang menunjukkan tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada awal kemerdekaan ditunjukkan oleh mana saja? A. Pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan DII-TII, kudeta oleh APRA. B. Amandemen UUD NKRI tahun 45, pembentukan KPK, demonstrasi memenuhi gedung MPR. C. Kerjasama dengan negara-negara komunis, penetapan presiden seumur hidup, dekret presiden 5 Juli 59. D. Terjadi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disebut KKN. D. Partai politik dibatasi.
tidak terjadi pergantian kepemimpinan dalam waktu yang lama. Demikian ulangan harian ini, kalian langsung difoto, ditulis nama dan kelas. Takutnya nanti kelas lain namanya, biar memudahkan untuk dimasukkan nilai di dalam buku nilai. Sehingga tulis di foto ulangannya, jawabannya, langsung diberi nama dan kelas. Serta kalian silakan untuk absen. Siapa ini yang ketua? Si Sawal ada? Sawal ada? Halo? Hadir. Silakan absensi di screenshot, bisa nggak kamu Sawal? Ya? Di screenshot ya. Nanti langsung dikirim di grup. Sultan, mana Sultan? Sultan Abdul Rafiq ya? Iya Pak. Ya, silakan di screenshot ya absennya ya. Iya Pak. Setelah di screenshot nanti dikirim di grup. Jadi yang ikut-ikut itu sebagai absensi kehadiran, kecuali yang mengerjakan itu adalah yang ulangan. Kita cocokkan nanti. Mungkin itu saja, dan silakan setiap ada pembelajaran, tentunya soal-soal yang ada untuk semesteran nanti itu adalah bukan mengerjakan di kertas, namun di EDN, education itu online, secara online. Tentunya kalian silahkan pelajari, baik itu yang ada di YouTube, ya kan? Yang di YouTube soal dan pembahasan, dan seperti Meet ini. Meet ini adalah kita mengambil nilai kerajinan, karakter siswa, dan kedisiplinan. Ya, jadi kalau yang nggak ikut, ya itu risiko anaknya sendiri. Silakan nanti untuk susulan. Tentunya kalau susulan itu nilainya tidak 100% karena susulan. Jatahnya betul 10 ya enggak 10 karena susulan. Kalau yang ini yang ikut Meet ulangan dapat 10 ya tetap 10 karena kita mengikuti langsung. Mungkin itu saja. Sebelum kita tutup, ada yang bertanya, silakan. Ada yang bertanya? Haikal? Tanya? Tidak. Mahardika? Tanya? Tidak? Oke. Kalau memang tidak ada, silakan langsung dipoto, dikirim. Tidak boleh nanti-nanti ya. Kalau nanti-nanti berarti termasuk susulan. Terima kasih, mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita semuanya dilimpahkan kecerdasan, dilimpahkan rezekinya dan kebahagiaan dalam keluarganya. Sampaikan salam kepada kedua orang tua bahwa sudah belajar dengan Pak Rianto PPKN 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.